Kemudian Pak Menteri, kami hari ini di tempat ini ingin bertanya atas beberapa keluhan masyarakat. Yang terbaru dalam minggu ini adalah soal sulitnya rakyat kami dalam mendapatkan BBM, Pak. Bahkan di beberapa tempat kosong. Di Bali di beberapa tempat kosong. Di dapil kami di Pasuruan Probolinggo juga terjadi hal yang sama, Pak. Bahkan kemudian kalau jenengan tahu hari ini juga, dalam minggu ini juga, di Bali, motornya masyarakat setelah dari pom bensin tiba-tiba mogok, Pak. Artinya apa? Kualitas BBM yang 2 bulan yang lalu pernah kami ditanyakan di tempat ini karena saat itu, Pak, sedang ada keluhan kualitas BBM yang buruk di Kaltim, di Balikpapan, yang itu adalah pusat dari produksi minyak kita, tapi ternyata di sana kualitas BBM-nya buruk, bahkan terjadi di beberapa kabupaten kota. Yang saat itu kami minta penjelasan di sini, tapi Pertamina tidak bisa menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Dan kami minta diberikan kompensasi, katanya akan ada bengkel yang akan memperbaiki motor-motor mereka, tapi kenyataannya sampai hari ini tidak ada. Maksud kami bertanya pada Pak Menteri hari ini, dengan salah satu sektor, Pak, harapan kami segera dilakukan audit, Pak, agar bagaimana, kenapa sih bilangnya bahwa stok BBM kita aman begitu, tapi kenyataannya di banyak tempat langka. Di sisi lain kualitas BBM bagus, tapi ternyata banyak sekali motor-motor masyarakat, jangankan nyampe rumah, baru 100 meter dari SPBU sudah tiba-tiba rusak begitu. Artinya kualitasnya juga masih dipertanyakan. Sehingga kami bertanya, jangan-jangan oplosan yang disampaikan oleh Kejagung itu benar-benar ada begitu. Kalau tidak, kami minta dilakukan investigasi, Pak, agar bagaimana ke depan rakyat kita bisa mendapatkan BBM yang mudah, yang murah, yang terjangkau, dan yang berkualitas. Nah, kemudian soal PLN, Pak. Minggu ini juga banyak sekali rakyat kami yang merasakan bahwa ketika mereka mengisi token tiba-tiba gagal, tapi pulsanya ketika dimasukkan tiba-tiba tidak nyangkut begitu, Pak. Nah, kami ingin diaudit juga soal itu, Pak. Kenapa ini bisa terjadi? Kemudian kami ingin tanya kepada Pak Menteri. Saat itu kami tanya kepada Dirut PLN di tempat ini, tapi tidak ada jawaban memuaskan soal betul tidak PLN itu tarifnya naik 30-50%. Dan sampai hari ini rakyat kami masih merasakan bahwa tarif mereka naik 30-50%. Termasuk juga minggu lalu soal listrik desa. Bapak mungkin lihat saat Pak Menteri Bahlil marah-marah soal data listrik desa yang disampaikan oleh PLN dan juga oleh ESDM ternyata berbeda. Kami dari 2020 yang lalu, Pak, di tempat ini PLN minta PMN 5 triliun katanya untuk listrik desa. 2002 dan setelah itu katanya tuntas listrik desa. Tapi kemudian jenengan tahu tahun 2023 PLN juga minta lagi di tempat ini untuk penuntasan listrik desa, yang katanya hanya tinggal 5.000. Dan kemudian sampai hari ini tahun 2024 akhirnya saat itu minta 10 triliun dikasih juga, dan katanya seluruhnya untuk program listrik desa, dan setelah itu akan tuntas. Ternyata setelah rapat bersama Pak Menteri Bahlil kemarin juga tidak tuntas juga, Pak. Jadi kami ingin tanya kepada Pak Menteri, sebenarnya listrik desa ini, desa yang belum teraliri listrik sebenarnya sekarang berapa sih, Pak, datanya? Kok datanya tidak pernah sama begitu? Dan seperti yang saya sampaikan tadi, tahun 2023 saya sudah tegaskan di tempat ini kepada Pak Menteri, kepada Pak Dirut PLN, bahwa beliau berjanji bahwa itu adalah tahun terakhir program listrik desa. Tapi nyatanya di tahun 2024 masih minta anggaran yang sama, yang bahkan jauh lebih besar, dan ternyata tidak tuntas juga, Pak. Maka kami minta Bapak untuk melakukan audit investigatif soal hal ini. Sebenarnya duit yang negara berikan dalam bentuk PMN kepada PLN ini kemana, Pak, duitnya, Pak? Kenapa sampai sekarang program listrik desa tidak juga tuntas? Dan sebenarnya setelah duit itu cair, diberikan kepada mereka dalam bentuk PMN, sisa berapa listrik desa yang belum teraliri? Kami minta Pak Menteri untuk dalamin soal hal itu, agar ke depan saat kami rapat bersama bersama Dirut PLN lagi, persoalan listrik desa ini sudah tuntas, atau setidaknya datanya sudah clear, agar berikutnya ketika minta anggaran agar bisa lebih jelas dan terang benderang. Masih lama?